warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Lesti Lestiana, guru SDN 13 Banyuasin 3, Kecamatan Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran praktik uji kinerja untuk memenuhi uji kinerja PPG tahun 2022. Pada kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda pembelajaran 5. Nah, untuk lebih lanjutnya, ini video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, ayo kondisikan dulu. Bagian semua kelas, pimpin doanya. Sebelum belajar kita membaca doa. Doa murid.
semua? Oke, siapa yang tidak hadir? Ella sakit, Desta sakit ya. Kayu? Ya. Semoga teman kalian yang tidak masuk yang sakit ya segera sembuh dan bisa sekolah bersama kita belajar lagi ya. Hari ini kita belajar pembelajaran 5 tema 3 suku. Tentang apa? Mengenal gas lebih dekat. Nah, kemarin apa? Kita kemarin belajar apa? Kita melihat benda cair lebih dekat. Nah, berarti hari kemarin kita belajar benda cair, hari ini kita belajar wujud benda gas. Ya? Nah, sekarang kita perhatikan video pembelajaran ini. Sebelumnya kalian lihat dulu ini tujuan pembelajaran kita. Ya, dengan membaca petunjuk percobaan siswa melakukan percobaan secara lunak dengan melakukan dan menuliskan tes formatif tentang sifat benda gas. Siswa menyusun informasi secara lisan dan tulisan, membuat dan mengamati timbangannya. Sekarang perhatikan video pembelajaran 5 belajar tentang wujud benda padat dan benda cair. Hari ini kita akan belajar tentang benda yang berwujud gas. Benda gas itu ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara itu tidak dapat dilihat adik-adik. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat kita lihat adik-adik. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan 2 percobaan di bawah ini adik-adik. Nah, ada 2 percobaan yang harus kalian lakukan. Percobaan yang pertama adalah untuk mengetahui sifat benda gas. Alat dan bahan yang perlu kalian sediakan adalah kantong plastik bening, lalu balon. Nah, alat percobaannya ada balon? Kantong plastik? Mana kantong plastik bening. Ini mana balonnya yang tadi yang sudah mana? Ini apa ini? Ini siapa? Ya, ini adalah balon. Ini kantong plastik. Yang kantong plastiknya kan kalau tidak ada gasnya dia tidak seperti ini ya. Nah, di dalam balon ini ada gasnya. Ya, kalau balonnya bulat, dia juga berbulat. Ini balonnya panjang, dia juga panjang. Di dalam ini ada gas. Wujud gas itu kita tidak tahu bagaimana, tapi kita bisa merasakan. Coba lakukan lagi video tadi ya, langkah-langkah percobaan tadi. Ya, langkah-langkah percobaannya, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Lalu tiuplah kantong plastik sampai mengembang dan ikatlah mulut plastik dengan karet juga. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, jadi ketika kita meniup balon, otomatis di dalam balon itu ada udara, ada gasnya. Nah, bentuknya akan menyesuaikan bentuk balonnya. Begitu juga dengan kalau kita meniup di kantong plastik bening, otomatis bentuknya akan menyesuaikan kantong plastiknya. Ya, adik-adik ya, ini misalnya dari gambar Kak Citra ini ya. Kalau balonnya berbentuk bulat seperti ini ya udaranya akan berbentuk bulat. Nah, kan kalau balonnya berbulat seperti ini, dia udaranya bulat juga bentuknya seperti ini, ujungnya ya. Dia mengikuti ruangan yang dia
benda padat, yang mana wujud benda cair. Ini adalah wujud benda gas. Nah, perhatikan lagi kiranya. Seperti ini. Kalau balonnya yang berbentuk seperti ini, ya. Balonnya kan ada yang panjang ya? Seperti ini yang dikasih. Ada. Nah, perhatikan hal berikut adik-adik. Kita akan menuliskan nama benda dan mencari tahu apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya atau bentuknya tetap. Lalu benda tersebut itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam. Nah, di sini yang berhubungan dengan benda gas itu Kak Citra mengambil contoh gas dalam balon, dalam ban, lalu gas dalam balon, udara dalam plastik, asap dan gas dalam LPG. Nah, kelima benda ini ya semuanya itu gas. Kalau bannya, balonnya, plastiknya, tabung LPG-nya itu berbentuk benda padat adik-adik. Yang di sini adalah gasnya, isinya di dalamnya. Nah, adik-adik, kalau gas itu dipindah tempat, apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya atau bentuknya akan tetap? Misalnya, Kak Citra akan memindahkan gas dalam ban ke gas dalam LPG. Apakah bentuknya itu akan seperti ban gasnya atau menyesuaikan seperti bentuk tabung LPG? Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah gas yang dalam balon, yang dalam ban tadi dipindahkan dalam gas itu berbentuk ban atau berbentuk gas? Berbentuk apa? Berbentuk tabung gas. Nah, tepuk tangan untuk Pakai. Ya, kalau udara yang ada di dalam ban kita pindahkan ke dalam tabung gas, dia berbentuk seperti tabung. Nah, kalau udara yang di dalam balon kita pindahkan ke dalam apa? Atau plastik yang bentuknya seperti ini, dia mengikuti. Jadi sifat benda gas itu dia mengikuti tempat atau ruangnya. Ya, dia akan berbentuk seperti ini. Dia ini kan tempatnya ya panjang dan seperti ini. Lihat. Nah, kalian pernah melihat asap? Pasti akan menyesuaikan seperti bentuk tabung LPG. Maka kita bisa simpulkan bahwa gas itu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Lalu gas itu bisa digenggam atau tidak dapat digenggam adik-adik. Nah, gas ini tidak jatuh. Nah, gas bisa digenggam atau tidak? Tidak. Siapa tadi Konita? Konita menyebutkan benda gas atau gas itu tidak dapat digenggam. Sekarang itu tanya kepada Febian. Febian, kalau balon itu kempes, bisa nggak kamu merasakan gasnya? Bisa. Rasanya bagaimana? Ada dingin. Benar? Tepuk tangan untuk Febian. Nah, Febian, ini ya ada sedikit cemilan. Nah, kalau gas di dalam ban tiba-tiba meletus, bagaimana suara gas itu kalau dia meletus? Kalau ban pecah, kan pernah melihat ban pecah itu menekan sehingga dia memenuhi ruangan bangku dan sekarang lagi digenggam. Sama juga gas di dalam balon bisa berubah sesuai wadahnya dan
tidak dapat digenggam. Udara dalam plastik juga begitu adik-adik. Bentuknya akan berubah sesuai wadahnya dan tidak dapat digenggam. Asap juga seperti itu. Kita mungkin bisa merasakannya, tetapi kita tidak bisa memegang benda gas itu adik-adik. Jadi kita bisa merasakan benda gas, tapi tidak bisa menggenggam. Menggenggamnya atau bentuknya tetap walaupun di dalam wadahnya berubah. Ya, bentuknya tetap. Dia masih bentuk angin, itulah bentuk gas udara itulah walaupun dia di dalam balon, walaupun dia di dalam kantong plastik. Ini benda gas itu berubah bentuknya sesuai bentuk wadahnya. Nah, dari percobaan ini kita bisa simpulkan benda gas itu mempunyai sifat satu. Nah, sekarang lihat bukunya pada halaman apa tuh? Pada halaman 95. Karena itu kan sudah ada percobaannya ya. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu ya. Jalan mandiri dulu. Itu ABCD-nya. Nanti ada ini secara kelompok. Dan itu halaman 99. 99. Ada? Ya kan? Nah, kerjakan. Ada halaman 99. Itu halaman 99. Nah, itu pertanyaan mendatar itu kan ada teka-teki tuh. Nah, di halaman 98. Wadah tempat minum. Wadah apa? Cantik. Terus apa lagi? Pertanyaannya misalnya misalnya tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat apa? Atau tidak? Tentang keras tadi, ya? Sekarang Bapak nasional dulu. Oh, anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, ustazah kita hati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, kafir. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran matematikanya pada halaman 100 ya. Sebelumnya kalian ini perhatikan video ini dulu. Gambaran tadi. Kedua, benda gas itu tidak bisa dipegang. Nah, itu adik-adik. Lalu balon buah balon adik-adik yang berisi udara, dan perhatikan udara yang keluar dari tempatnya adik-adik. Nah, kan untuk menimbang berat. Nah, kita akan belajar menimbang berat adik-adik. Nah, di sini ada alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Yang pertama itu ada timbangan beras adik-adik. Timbangan beras ini biasanya digunakan untuk menimbang beras, jagung yang dalam bentuk di tempat yang berkarung-karung seperti itu adik-adik. Jadi lebih dari 100 kg biasanya ditimbang dengan timbangan beras. Lalu ada timbangan badan, ini untuk mengukur berat badan kita. Timbangan kue, nah ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu untuk menimbang apa? Bahan-bahan kue, misalnya gula, mentega, tepung
terigu seperti itu adik-adik. Ya, masih Lalu ada satu. timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini biasanya digunakan untuk mengukur bayi adik-adik, mengukur berat pada bayi. Jadi bayinya itu dimasukkan di sini nih adik-adik. Tapi di sini ada juga timbangan gantung, itu timbangan gantung pasar. Biasanya juga untuk mengukur benda-benda yang berat juga adik-adik. Lalu ada timbangan warung. Nah, ini biasanya ya, timbangan untuk mengukur beras, jagung, gula juga bisa, telur. Lalu di sini ada neraca. Nah, neraca ini timbangan berat yang digunakan untuk menimbang emas. Nah, jadi sudah tahu ya macam-macam alat menimbang berat. Nah, jadi kan kita belajar tentang macam-macam penimbangan berat. Ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung untuk bayi ya. Terus timbangan warung. Kamu pernah ke warung? Kan misalnya disuruh ibunya beli gula 1 kilo, telur 1 kilo, kan itu Mbak. timbangan warung ini ya, berapa Devina beli gulanya misalnya 2 kilo katanya, timbangan warung ini. Ada juga neraca itu untuk menimbang berat emas ya. Nah, sekarang kalian pernah menimbang badan? Pernah menimbang badan itu? Gabriel? Pernah nggak menimbang badan itu? Pernah. Berapa kilo? 20, 50? 21 kilo. Berarti dia pernah menimbang badannya. Coba Mutia, berapa? 46 kilo. Nah, berat berarti ya. Nah, terus kalian pernah melihat ada bayi ditimbang? Ya, dengan dengan gantung itu ya. Nah, sekarang kita lihat pada halaman 110. Mencocokkan timbangan kepada awas, lihat lagi nih. Videonya ada 3 Satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Dan satuan berat pada alat tersebut itu ada kg. Kg itu apa? Kg itu artinya adalah kilogram. Apa kage? Jadi untuk mengukur suatu berat itu kita bisa menggunakan satuan kilogram dan gram. Adik-adik ada satu lagi ya, kilogram dan gram yang akan kalian pelajari. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Yang pertama ada gambar bayi adik-adik. Maka alat timbang yang sesuai adalah alat timbang, ya, alat timbang gantung. Lalu untuk mengukur berat telur, ya, alat timbang pasar adik-adik. Untuk mengukur berat emas, yang mana ya alat ukurnya? Ya, yang ini namanya neraca. Lalu ini ada 1 piring tepung. Nah, alat timbang yang digunakan adalah, ya, ini adik-adik alat timbang kue. Lalu 1 karung beras. Nah, berarti kita pakai timbangan yang timbangan besar ini adik-adik. Nah, sekarang itu kan ada di bukunya ya. Halaman 100. Nah, coba kalian cocokkan seperti Lani tadi. Garis-garisnya mana yang emasnya. Setelah itu kalian kerjakan begini. Tentang medianya. Ya. Sekarang ini
Ini ya, salah satunya ya. Sudah dibuat tulis nama belum, Anjesnya? Oh, Anjes pintar segalanya. Tulisnya sudah bagus ya, Anjes ya. Ya, buat nama kamu berdua. Jawab ini soalnya dulu. Mana yang benar sih? Jawab ya. Itu nama kamu, Kesian. Coba, minta. Baca, coba soal nomor 1 coba. Ya, ada cair dan keras. Misalnya ada keras. Ini kan ada silakan. Kenapa? Kenapa ribut? Ya. Terusnya. Ayo biar semangat, kalau semangat. Anak-anak semuanya sudah didiskusikan? Siapa yang mau menyebutkan hasil diskusinya ke depan? Ayo, siapa? Febian, coba Febian ke depan. Waktunya Febian. Sebutkan apa saja yang termasuk alat timbang itu. Nih. Katakan yang lain. Nah, itu adalah alat untuk menimbang berat. Ini adalah hasil diskusi kelompok Febian. Duduk. Tepuk tangan untuk Febian. Nah, coba sebutkan Rindu. Rindu yang ada pada halaman berapa tuh Rindu SKPD-nya? 95 ya. Sebutkan apa? Kalon. Kalon tidak ada apa? Bentuknya bisa berubah menurut tempatnya. Tidak dapat dipegang. Tangan untuk Rindu. Nah sekarang ini ada webinar. Saya pengen dikembalikan ke teman-temannya. Ya. Yang lainnya, ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kemudian silakan balikan. Langsung aja, balikan aja. Ya, nanti dikerjakan senang-senang sini. Ada yang bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Gabriel. Mana bukunya? Nih, bantu batiknya. Sudah.